Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu 1 Oktober. Ada sedikit perubahan dalam susunannya. Tidak diawali dengan doa, tapi nanti doa digabungkan dengan doa penutup. Hari ini kita akan baca dari diary nomor 91. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesusku, hanya Engkaulah yang mengetahui penganiayaan yang kuderita. Dan semua ini aku tanggung hanya karena aku setia kepadamu dan mengikuti perintah-perintahmu. Engkaulah kekuatanku. Topanglah aku supaya aku selalu dapat melaksanakan apa yang Kau minta dari aku. Dari diriku sendiri aku tidak dapat melakukan suatu pun. Tetapi apabila Engkau menopang aku, semua kesulitan tidak ada artinya bagiku, oh Tuhanku. Aku dapat melihat dengan amat baik bahwa sejak pertama kali jiwaku menerima kemampuan untuk mengenal Engkau, hidupku menjadi pergulatan tanpa henti yang semakin hari menjadi semakin sengit. Setiap pagi dalam meditasi, aku menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan, dan memang demikian. Aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku tidak dapat menerima Komuni Kudus. Roti dari Dia yang kuat ini memberiku seluruh kekuatan yang kubutuhkan untuk melaksanakan misiku dan memberikan keberanian untuk melaksanakan apapun yang diminta Tuhan dariku. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang hidup di dalam aku. Itulah Ekaristi. Oh Yesusku, kesalahpahaman orang sedemikian besar. Kadang-kadang, seandainya tidak ada Ekaristi, aku tidak akan berani melangkah lebih jauh meniti jalan yang sudah Kau tunjukkan kepadaku. Ya, bulan Oktober kita akan banyak bicara tentang Ekaristi. 1. Dikatakan oleh Yesus, hanya Engkaulah yang mengetahui penganiayaan yang kuderita. Semua ini aku tanggung hanya karena aku setia kepadamu dan mengikuti perintah-perintahmu. Engkaulah kekuatanku. Topanglah aku, supaya aku selalu dapat melaksanakan apa yang Kau minta dariku. Topanglah aku, sanggah ya, artinya disupport, didukung, supaya dapat melakukan yang Tuhan minta. Kita juga boleh seperti Suster Faustina, minta supaya Tuhan tolong saya, minta supaya Tuhan topang saya, Tuhan sanggah saya, Tuhan support saya, Tuhan dukung saya, supaya saya bisa melaksanakan apa yang Tuhan minta. Ya, coba sekarang refleksi dulu dengan apa yang biasa kita lakukan dalam doa. Biasanya kan doa terima kasih, bersyukur, tapi udah gitu yang panjang itu adalah doa permohonan. Tuhan saya minta ini. Tuhan saya minta itu. Tuhan saya punya rencana ini. Kabulkan doa saya Tuhan. Tuhan, doa permohonan, penuhnya dengan doa permohonan. Dan mohon supaya kabulkan doa saya Tuhan. Kabulkan doa saya Tuhan. Hari ini kita belajar dari Suster Faustina, justru minta kita ditopang supaya bisa melaksanakan perintah Tuhan. Bukan saya fokusnya ya. Lanjut. Setiap pagi dalam meditasi, aku menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Setiap pagi. Jadi setiap hari itu adalah suatu perjuangan. Maka setiap pagi dalam meditasi, aku menyiapkan diri. Ini kita bisa lakukan juga bersama-sama. Dalam doa pagi, kita minta Tuhan menguatkan kita untuk kita menjalani hari ini yang mungkin penuh dengan perjuangan,
mungkin penuh dengan pertempuran. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah komuni kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan. Sumber kekuatan dari Suster Faustina adalah komuni kudus. Menerima tubuh dan darah Yesus masuk ke dalam dirinya, dalam hatinya, ke dalam jiwanya untuk menjadi kekuatan dia sepanjang hari itu. Terima komuni memperoleh kekuatan, memberi keberanian untuk melakukan step-step berikutnya. Nah, yang sering terjadi adalah kesalahpahaman orang sedemikian besar. Kadang-kadang, seandainya tidak ada ekaristi, aku tidak akan berani melangkah. Itu sharingnya Suster Faustina. Kalau dia nggak diberi kekuatan oleh Tuhan melalui perayaan ekaristi, melalui komuni kudus, bahkan dia bilang dia nggak berani melangkah juga. Nah, bagaimana dengan kita? Dikatakan oleh Suster Faustina, kesalahpahaman orang-orang sedemikian besar. Ada yang menerima komuni atau ada yang pergi untuk perayaan ekaristi hanya karena diajak teman. Ya deh, ikut. Ya deh, temenin yang mau perayaan ekaristi. Atau ya deh, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, oke, pergi ke perayaan ekaristi. Atau hanya formalitas. Masa orang-orang pergi saya nggak pergi? Atau ya saya sambut komuni supaya orang kiri kanan nggak mencurigai saya bahwa saya melakukan dosa besar. Karena pernah ya suatu kali ada seorang suami cerita, dia bilang istri saya kayaknya lagi melakukan dosa besar. Kenapa? Iya, karena biasanya menyambut komuni pas hari itu dia nggak sambut komuni. Misalnya ya, jadi banyak orang melakukan pergi ke perayaan ekaristi atau menyambut komuni kudus hanya untuk formalitas, bukan sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan, ingin menyambut Tuhan, ingin minta Tuhan masuk ke dalam hatinya. Atau ada juga yang menganggap ya udahlah ini formalitas aja, maju ke depan, terima hosti, sudah selesai. Mari kita mulai bulan ini, Oktober, kita sungguh-sungguh mengimani, menghayati bahwa yang kita sambut itu bukan sekedar hosti, roti putih tidak beragi, tapi itu adalah tubuh Kristus, itu adalah darah Kristus. Dan Kristus ingin kita menyambutnya karena Kristus ingin bersatu dengan kita. Itu sedikit gambaran persiapan, mungkin buat sebagian orang pada saat COVID-19 ini nggak bisa pergi ke perayaan ekaristi. Tapi sebagian orang yang umurnya 59 ke bawah, inilah kesempatan kalian untuk merayakan perayaan ekaristi. Menyambut Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing, ke dalam jiwa kita untuk membaharui hidup kita. Karena seperti Suster Faustina bilang, kekuatan dia justru dari komuni kudus. Kalau dia nggak terima komuni, dia mungkin nggak berani melangkah. Sedangkan untuk kita-kita yang sudah di atas 60 tahun, juga jangan kecewa. Karena masih ada misa yang online. Mari kita ikut dalam live streaming tersebut dan ikut dalam komuni batin. Tuhan Yesus itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, dia bisa melakukan apapun. Bahkan kalau Suster Faustina juga dia nggak bisa pergi ke kapel, dia nggak bisa ikut perayaan ekaristi, tapi dia mohon bahkan Yesus yang datang memberikan hosti. Itu aja untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri karena sepanjang bulan Oktober ini kita akan banyak membahas tentang perayaan ekaristi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu besok. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang khususnya secara setia mendengarkan, men-sharingkan, merenungkan acara menggali rahmat ini. Jamahlah kami Tuhan agar kami semakin terbuka
untuk bisa mengenal kehendak-Mu, untuk bisa semakin menyatukan diri dengan-Mu, dan terlebih lagi dalam bulan Oktober ini kami akan membahas tentang perayaan Ekaristi, tentang makna Ekaristi, tentang banyak hal yang berkaitan dengan Ekaristi. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan agar kami punya hati yang terbuka dan semakin mengerti akan rencana-Mu, akan kemurahan hati-Mu, akan rahmat-rahmat berkat yang Kau limpahkan kepada kami melalui perayaan Ekaristi. Berkati para imam agar mereka juga dalam khotbah, dalam homilinya, dalam hidupnya, dalam pengajarannya menjadi alat-Mu Tuhan untuk bisa semakin menjelaskan kepada kami akan manfaat dan mujizat Ekaristi yang Kau berikan kepada kami. Mujizat kesembuhan, mujizat pengampunan dosa, dan juga banyak rahmat-rahmat lainnya. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.